Dongeng Donghua, berjuang di benua Kaisar Dewa Xiaoyan, part 12. Apakah ada masalah? Li Bei bertanya menatap Wu Tianyu dengan wajah terkejut. Kamu harus tahu, tempat itu orang biasa tidak bisa pergi. Wu Tianyu berkata dengan mata serius. Kali ini Li Bei memandang Wu Tianyu dengan tatapan aneh. Apakah kamu pikir reinkarnasi tertinggi adalah orang biasa? Pikiranmu seperti ini benar-benar berbahaya. Li Bei memandang Wu Tianyu dengan takjub. Nadanya menjadi tajam. Lebih baik menemukan beberapa keajaiban untuk membunuh langit. Meskipun keajaiban penuh dengan bahaya yang tidak diketahui daripada membunuh langit, mereka tidak bisa lebih berbahaya daripada membunuh langit. Wu Tianyu segera membalas. Kamu dan aku tahu bahwa cara tercepat untuk meningkatkan kekuatan adalah menghadapi pertempuran yang lebih ekstrim selain sumber daya. Keduanya hidup berdampingan dalam membunuh surga. Ini adalah tempat yang sangat baik untuk kultivasi dan peningkatan. Belum lagi Xiaoyan. Aku berpikir bahwa membunuh langit sangat cocok untuknya. Li Bei melanjutkan. Wu Tianyu masih merasa bahwa efektivitas tempur Xiaoyan sangat rata-rata, dan dia tidak dapat beradaptasi dengan tempat seperti membunuh surga. Tapi kamu harus tahu bahwa tidak ada yang kalah setelah memasuki dunia pembunuhan. Hanya orang mati. Entah mereka menonjol sepanjang jalan, atau kamu mati dalam pertempuran. Kamu belum berpartisipasi di dalamnya. Meskipun ada banyak peluang di dalamnya, Anda harus mendapatkan peluang ini. Anda bisa mendapatkannya dengan menginjak mayat, atau Anda bisa menjadi mayat. Wu Tianyu memiliki ekspresi serius. Bahkan jika dia peringkat pertama dalam kekuatan tempur untuk membunuh langit, justru karena inilah dia satu-satunya yang tahu apa yang dia alami sehingga dia sampai hari ini. Meskipun kamu adalah reinkarnasi dari yang mulia, aku tidak menyarankan kamu pergi untuk membunuh Fatin. Hanya ada satu alasan, itu terlalu berbahaya. Wu Tianyu memandang Xiaoyan dengan serius dan dengan tulus mengajukan sarannya sendiri. Li Bei tidak mengatakan apa-apa lagi. Lagi pula, seperti yang dikatakan Wu Tianyu, dia belum benar-benar berada di sana. Tetapi dia hanya tahu bahwa jika dia bisa menerobos dari membunuh surga, kekuatannya akan sangat meningkat. Jadi keputusan akhir tetap ada, tergantung pada Xiaoyan sendiri. Yang mengatakan, saya agak tertarik untuk membunuh langit, bagaimana saya bisa berpartisipasi? Xiaoyan meremas dagunya dan berkata dengan ringan. Tampaknya Wu Tianyu mengatakan begitu banyak, tidak hanya tidak menghentikan Xiaoyan, tetapi membuat Xiaoyan benar. Pembunuhan Fatian ini membangkitkan minat. Karena masalah yang paling mendesak bagi Xiaoyan saat ini adalah kekuatan yang dia butuhkan, adalah meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Meskipun membunuh itu kejam dan berbahaya, dia hanya bisa membuat terobosan selangkah demi selangkah, dengan terus mendorong dirinya sendiri. Dengan kemampuanmu saat ini, kamu pasti akan mati di dalamnya. Wu Tianyu memandang Xiaoyan. Matanya menjadi serius dan dingin. Karena sepertinya kata-kata Cai tidak menyoroti bahaya membunuh langit. Apakah kamu tidak keluar hidup-hidup? Kenapa aku harus mati? Xiaoyan menjawab datar. Apakah kamu berani bertarung denganku? Wu Tianyu menatap mata tegas Xiaoyan dan berkata dengan dingin. Di mata Wu Tianyu, kekuatan tempur Xiaoyan cukup rata-rata. Kenapa kamu tidak berani? Xiaoyan tersenyum sedikit, sama sekali tidak takut pada Wu Tianyu. Keberanian yang bagus. Aku tidak membutuhkan sumber energi dalam pertempuran ini. Aku bisa mengalahkanmu hanya dengan trik. Wu Tianyu mencibir dan memandang Xiaoyan dengan jijik. Xiaoyan seperti anak sapi muda di depannya. Senior, tolong beri saya lebih banyak saran. Xiaoyan juga sedikit mengepalkan tinjunya. Dia tahu bahwa Wu Tianyu tidak memiliki pemikiran yang rumit, tetapi
cara dia berbicara tidak menyenangkan. Tapi dalam hatinya, dia benar-benar ingin menghalangi Xiaoyan. Dua orang yang masih minum teh langsung meluncur keluar dari ruangan dan melayang di udara. Pertempuran yang tidak disengaja mudah diambang. Li Bei tanpa tergesa-gesa mengangkat meja dan kursi, minum teh sambil menonton pertempuran di udara. Sosok keduanya berubah menjadi bayangan, dan raungan bergema di kota Jusi, menari tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Xiaoyan tidak menggunakan origin ki-nya, tetapi menggunakan keterampilan bertarungnya sendiri, fokus pada tinju dan kakinya, dan menyerang Wu Tianyu. Yang terakhir menghadapi serangan Xiaoyan dengan tangan di punggungnya dari awal hingga akhir. Langkah kaki itu seperti mimpi. Hampir semuanya baru saja lolos dari tinju Xiaoyan, dan posturnya santai dan tenang. Terlalu lambat seranganmu. Seperti ini mungkin tidak akan bertahan di hari pertama. Wu Tianyu mengelak sambil mengevaluasi serangan Xiaoyan. Dengan raungan, Xiaoyan meningkatkan kecepatan serangannya ke ekstrim. Detik berikutnya, Wu Tianyu meledak pukulan dan memukul perut Xiaoyan. Tiba-tiba, Xiaoyan mundur dengan kedesahan kekuatan di perutnya. Kenapa kau mengandalkan keberanian untuk membunuh langit? Tapi, keberanian tidak bisa menyelamatkan hidupmu. Wu Tianyu menggelengkan kepalanya, merasa sangat kecewa dengan penampilan Xiaoyan. Xiaoyan menstabilkan sosoknya, tersenyum pahit dan menggaruk kepalanya. Sepertinya celahnya agak besar. Hehehe. Apakah kamu masih berani pergi? Wu Tianyu masih ingin Xiaoyan menghilangkan ide akan membunuh Fatian. Berani? Kenapa tidak? Saya hanya ingin melihat kesenjangan di antara kita. Sekarang sepertinya saya semakin tertarik untuk membunuh langit. Setelah pertempuran yang sangat singkat, Xiaoyan merasa bahwa dia dan kesenjangan besar antara Wu Tianyu tidak memiliki kebutuhan untuk terus bertarung. Wu Tianyu sendiri memiliki pemahaman yang sangat tinggi tentang tubuh fisik dan pertempuran. Pada level Xiaoyan saat ini, dia bahkan mungkin tidak bisa menyentuh sehelai rambut pun. Apakah kamu benar-benar takut mati? Wu Tianyu benar-benar kesal setelah membujuk tetapi tidak berhasil. Ini hanya hidup. Aku ingin memiliki kekuatan yang lebih kuat dari hidupku. Xiaoyan menjawab dengan sedikit tersenyum. Apakah kekuatanmu itu penting? Wu Tianyu bingung. Tentu saja, karena aku tidak cukup kuat. Jika bukan karena kalian berdua membantuku kali ini, aku bahkan tidak akan bisa menjaga rumahku sendiri. Xiaoyan berkata perlahan, dan Wu Tianyu tercengang. Bodoh untuk sementara waktu karena batas Wu Tianyu. Dia sudah lama dihancurkan, dan dia tidak punya rumah untuk waktu yang lama. Keadilan hanya akan menjadi kelemahan, kata Wu Tianyu dengan mata dingin. Benarkah? Saya pikir itu sebaliknya. Semua emosi adalah akar dari kekuatan saya. Saya berbeda dari dewa. Saya masih manusia, setidaknya secara emosional, kata Xiaoyan. Wu Tianyu mungkin tidak dapat memahami apa yang Xiaoyan berkata, karena dia telah hidup sendirian terlalu lama. Dia berpikir bahwa hal-hal seperti perasaan hanya akan menjadi hambatan. Jadi dia sudah menyingkirkan semuanya. Tidak bisa mengerti, kata Wu Tianyu. Tidak perlu dipahami. Setiap orang memiliki alasan kuatnya masing-masing. Anda tidak perlu terlalu memikirkannya ketika Anda masih hidup. Terima kasih senior atas saran Anda. Saya juga menghargai kebaikan para senior. Tetapi saya sangat membutuhkan kekuatan. Saya akan memutuskan untuk membunuh langit. Xiaoyan segera berkata, ketika harus membunuh langit, Xiaoyan juga menunjukkan tekad di matanya. Meskipun aku tidak bisa memahamimu, aku suka rasa percaya dirimu. Namaku Wu Tianyu. Wu Tianyu menatap Xiaoyan. Kata-kata Xiaoyan juga membuat Wu Tianyu tidak lagi terlalu terjerat, tapi malah lega. Bahkan seseorang pernah membujuk Wu Tianyu, tetapi dia juga memiliki keputusan sendiri seperti Xiaoyan sekarang. Pada akhirnya, dia memilih untuk membunuh langit, dan nama Valkyrie-nya adalah dari alam pembunuhan. Ayo,
Xiaoyan. Pada saat ini Wu Tianyu dengan enggan mengenali Xiaoyan, tetapi untuk mendapatkan pengakuan nyata Wu Tianyu adalah mungkin untuk benar-benar menenangkannya. Tetapi setidaknya sekarang di tangan Wu Tianyu, Xiaoyan bahkan tidak dapat menerima serangan Wu Tianyu, belum lagi pertempurannya. Melihat dua orang yang berbicara canggung di udara, Li Bei hampir tidak bisa menahan tawa dari bawah. Setelah Xiaoyan dan Wu Tianyu saling berpegangan tangan, mereka kembali ke mansion dari udara. Misi Ratu telah selesai. Kita juga sudah waktunya untuk pergi. Kamu tidak ingin tinggal di sini untuk minum teh orang lain? Wu Tianyu memandang Li Bei dengan tiba-tiba, seolah-olah dia belum siap untuk pergi sama sekali. Dia tidak senang. Di mana ini? Teh memang teh yang enak. Jarang sekali bisa begitu cepat dan cepat mengambil waktu santai. EQ-mu sangat rendah. Tuit Li Bei mengomentari kata-kata Wu Tianyu. Apakah kamu memohon untuk berkelahi? Wu Tianyu tiba-tiba tampak membunuh di matanya yang indah. Dia tidak terlihat seperti bercanda dengan Li Bei. Xiaoyan tertawa dari samping. Tidak hanya dia tidak berani berbicara. Li Bei segera menutup mulutnya. Ayo pergi. Ayo pergi. Kakak Xiaoyan, lalu kita pergi dulu. Dan sampai jumpa lagi. Li Bei berdiri, mengepalkan tinjunya ke Xiaoyan, dan mencondongkan tubuh lebih dekat ke Xiaoyan, tanpa lupa berbisik. Wanita ini sangat galak. Ditakdirkan bahwa tidak ada pria yang menginginkannya. Setelah berbicara, Li Bei memperhatikan Wu Tianyu dengan hati-hati, melihat bahwa yang terakhir tampaknya tidak memperhatikannya. Li Bei tersenyum pada Xiaoyan. Setelah keduanya mengepalkan tinjunya dan melengkungkan tangannya, Li Bei dan Wu Tianyu ada di sana. Apakah menghilang? Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah menanggapi bahtera yang mereka sandarkan di udara benua Dodi. Setelah sedikit gemetar, bahtera itu berubah menjadi asap biru dan menghilang. Setelah Li Bei dan Wu Tianyu pergi, Xiaoyan datang ke ruang independen. Cendera Wu Tian lebih berat dari yang diharapkan. Setelah menelan pil yang disempurnakan, Wu Tian meningkat secara signifikan dan jiwanya juga trauma. Dalam pemulihan bertahap, luka di daging memang tidak bisa disembuhkan secara perlahan. Xiaoyan memurnikan beberapa pil untuk mengobati tubuh Wu Tian. Berkat usaha Wu Tian akhirnya bangun, dan trauma di jiwanya pada dasarnya benar-benar diperbaiki. Ketika Wu Tian membuka matanya dan melihat bahwa itu adalah Xiaoyan, kewaspadaan di matanya menghilang. Dia duduk dan perlahan berkata, "Apakah Xiaoqi baik-baik saja?" Sejak Wu Tian menerima Xiaoqi sebagai muridnya, dia secara alami sangat peduli padanya. "Berkat kamu, Xiaoqi baik-baik saja. Lei Ji memberitahuku bahwa kamu menggunakan hidupmu untuk melindunginya." Xiaoyan berutang nyawa pada senior. "Terima kasih, senior." Xiaoyan juga mengepalkan tinjunya dengan keras. "Xiaoqi adalah muridku, dan dia harus dilindungi dengan nyawanya. Sayang sekali lelaki tua ini terlalu lemah." "Di mana aku bisa berbicara tentang melindunginya? Selama dia baik-baik saja, aku bisa yakin. Katakan, bagaimana dengan orang-orang di aliansi Dewa Pertempuran?" Wu Tian bertanya dengan gugup. Karena Backing Yu sangat kuat, sehingga Wu Tian memiliki bayangan psikologis. "Bunuh yang harus dibunuh, dan jalan yang harus ditempuh tidak masalah," kata Xiaoyan. Wu Tian tiba-tiba menatap Xiaoyan dengan kaget. "Kamu membunuhnya?" Wu Tian bertanya dengan curiga. Dia tidak bisa merasakan kekuatan Xiaoyan sebelumnya. Tapi Backing Yu benar-benar menghancurkan serangannya, membiarkan dia tahu kekuatan aslinya. "Saya pribadi memotong binatang jahat yang ingin memindahkan Kier," kata Xiaoyan. Wu Tian sedikit bodoh ketika mendengar kata-kata itu. Setelah terdiam beberapa saat, Wu Tian menghela nafas. "Dalam waktu yang singkat, saya tidak berharap Anda telah tumbuh ke tingkat yang menakutkan ini. Luar biasa. Mungkin saya dapat dianggap sebagai orang kuat di benua Dodi, tetapi melihat seluruh laut Lloyd dan dunia sensi,
Kekuatan saya tidak cukup. Jika tidak ada bantuan, saya khawatir. Bahkan saya tidak akan dapat melindungi benua Dodi. Xiaoyan tersenyum pahit. Xiao Wutian tercengang, dan Xiaoyan memberitahu Xiao Wutian satu persatu hal berikut. Aku ingin bertanya pada senior tentang satu hal. Apakah King Lin meninggalkan benua Dodi? Xiaoyan bertanya. Setelah kembali, napas King Lin benar-benar menghilang, dan Cai Lin pergi. Kemana perginya istri-istrinya? King Lin, dia memang pergi. Xiao Wutian mengingat, dan Xiaoyan segera menatap Xiao Wutian. Pergi? Bagaimana kamu pergi? Dan kemana kamu tahu kemana kamu pergi? Xiaoyan sedikit gugup. Lagi pula, dunia sensi terlalu besar, dan ada banyak orang kuat. Bukan kebutuhan yang bijaksana untuk meninggalkan Dodi. Benua terburu-buru. Cai Lin membawanya pergi, Xiao Wutian berkata. Xiao Wutian secara alami mengenal istri-istri Xiaoyan ini. Bisakah mereka mengatakan kemana mereka pergi di masa lalu? Xiaoyan terus bertanya. Setelah mendengar nama Cai Lin, jelas bahwa tidak ada yang salah dengan Cai Lin, dan bahkan kembali untuk menghubungkan King Lin. Mereka tidak mengatakan. Saya tidak bertanya, tetapi bahteran mereka tumpangi cukup mewah dan terlihat bagus. Xiao Wutian menjawab, meskipun dia tidak mendapatkan petunjuk yang berguna, dia tahu bahwa mereka semua dalam damai. Dan begitu juga Xiaoyan dengan napas lega. Apakah mereka tidak meninggalkan apa-apa? Xiaoyan sedikit bingung. Jadi dia harus meninggalkan sesuatu dan petunjuk untuknya yang membuat Xiaoyan mencari mereka. Ya, Sri Batu Giok, kata Xiao Wutian sambil mengulurkan telapak tangannya. Sri Batu Giok muncul. Xiaoyan segera mengambil Sri Batu Giok dan jiwanya jatuh ke dalamnya untuk sementara. Kata dewa kuno muncul di benaknya. Candi kuno. Xiaoyan menghela nafas lega. Sepertinya Cai Lin dan King Lin benar-benar dilindungi oleh kuil kuno. Saat itu Cai Lin ini juga bersiap untuk membawa Xiaoqi pergi. Tapi Lei Ji ini sangat keras kepala dan harus menunggumu di sini. Jadi Cai Lin dan King Lin pergi, tapi Xiaoqi tetap tinggal. Xiaoyan Wutian berkata perlahan. Wajah langsung menghilang dibandingkan dengan benua Dodi. Di bawah perlindungan kuil kuno, mereka akan lebih aman. Yang mulia, saat mengolah Xiaoyan, tampaknya mengurus hal-hal ini untuk Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan tiba-tiba mengerti mengapa dia bisa menjadi istri yang terhormat. Seperti kata pepatah, pasti ada wanita yang berbudi luhur di belakang pria yang kuat. Dan yang mulia adalah penolong batin yang mulia. Sekarang, penolong batin yang berbudi luhur ini telah diubah menjadi penolong batin Xiaoyan yang layak. Hal-hal yang dilakukan Ratu memang membuat Xiaoyan tidak dapat merasa sedikit jijik dengan permaisuri. Ada sedikit lebih banyak rasa terima kasih lagi. Adapun yang mulia, dia seperti meremas, tetapi sebenarnya dia mencubit Xiaoyan sampai ke intinya dan benar-benar memahami Xiaoyan selangkah demi selangkah.